overthrew the Shah. It is U.S. Revolutionaries as terrorists, but itself. Hostages. Hai Sobat Movie, kali ini saya akan membahas alur cerita film buatan negara Amerika yang diangkat dari kisah nyata. Film berjudul Argo ini dirilis pada tahun 2012, serta bergenre drama, sejarah, dan trailer. Film Argo memperoleh rating sebesar 7,7 di IMDb. Argo adalah film drama trailer Amerika Serikat tahun 2012 yang disutradarai oleh Ben Affleck serta George Clooney dan Grant Heslov. Film ini dibintangi oleh Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, dan John Goodman. Diangkat dari kisah nyata, film ini berfokus pada gejolak di tengah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979 silam. Rakyat Iran saat itu marah karena Amerika Serikat memberikan suaka pada Mohammad Reza Shah, pemimpin yang digulingkan dalam revolusi tersebut. Demonstrasi pun digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran pada 4 November 1979. Sempat berdamai, demonstrasi mulai ricuh kembali saat kelompok pengunjuk rasa memaksa masuk. Sebanyak 60 karyawan Kedutaan Besar Amerika Serikat disandra di dalam gedung tersebut. Namun 6 orang lainnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di rumah Duta Besar Kanada yang bernama Ken Taylor. Demi bisa membebaskan 6 sandera tersebut dari Iran, Antonio J. Mendes mencetuskan sebuah ide yang terinspirasi dari film Battle for the Planet of the Apes. Tony akan menjadi seorang produser film berjudul Argo dengan nama samaran Kevin Harkins. Dengan perasaan yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, Tony akhirnya berangkat menuju Iran dan bertemu dengan 6 sandera. Tentu saja upaya penyamaran tersebut harus berhadapan dengan tantangan yang pelik. Lantas, akankah mereka berhasil selamat dan kembali ke Amerika Serikat? Mari kita simak alur cerita filmnya. Pada tanggal 4 November 1979, para aktivis Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran sebagai pembalasan karena Presiden Jimmy Carter memberikan perlindungan kepada Syah Iran di Amerika Serikat selama revolusi Iran. Sempat berdamai, demonstrasi mulai ricuh kembali saat sekelompok pengunjuk rasa memaksa masuk. Sebanyak 60 karyawan Kedutaan Besar disandra. Namun 6 orang karyawan Kedutaan Amerika Serikat berhasil melarikan diri dan bersembunyi di rumah Duta Besar Kanada yang bernama Kenneth Taylor. Dengan situasi pelarian yang dirahasiakan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mulai memikirkan opsi untuk membebaskan 6 sandera tersebut dari Iran. Attaché from Idaho, a bit of an oddball apparently. He's smart, a climber, speaks Farsi. Kathy, Embassy was understaffed, so the faculty. officer, oldest of the group, and most likely to be group leader. Antonio Mendes, seorang agen pembebasan sandera CIA, dipanggil untuk konsultasi. Ia mengkritik proposal pembebasan sandera yang dijelaskan kepadanya tersebut. The only way out of that city is the airport. We explored those options. They're never gonna get past airport control. Tapi ia bingung saat dimintai alternatif. Ketika Tony menelepon putranya yang sedang asik menonton film, ia pun terinspirasi oleh film yang ditonton anaknya yang berjudul Battle for the Planet of the Apes yang dirilis tahun 1973 dan disutradarai oleh J. Lee Thompson.
Lalu Tony membuat rencana untuk menciptakan sebuah cerita sampul untuk membebaskan 6 sandera tersebut, bahwa mereka adalah pembuat film Kanada yang berada di Iran yang mengunjungi lokasi eksotis untuk sebuah film fiksi ilmiah. Tony kemudian menghubungi John Chambers, seorang seniman tata rias Hollywood yang sebelumnya bekerja untuk CIA. They're not in the embassy. During the takeover. And that's what I'm gonna go get. Or my movie. Came to the right place. John menyarankan Tony untuk menghubungi produser film yang bernama Lester Siegel. Bersama-sama mereka mendirikan perusahaan produksi film palsu, mempublikasikan rencananya dan berhasil membangun kepura-puraan untuk memproduksi film yang berjudul Argo. Film fiksi ilmiah petualangan dengan gaya Star Wars untuk memberikan kepercayaan pada cerita sampul tersebut. Sementara itu, 6 sandera mulai gelisah. Para aktivis Iran memasang kembali foto-foto kedutaan besar yang disobek sebelum mereka meninggalkan gedung kedutaan, dan akhirnya menyadari bahwa beberapa anggotanya tidak diketahui keberadaannya. Tony yang bertugas sebagai produser untuk film Argo pun kemudian pergi ke Iran dengan nama samaran Kevin Harkins untuk bertemu dengan 6 sandera. Ia pun memberi mereka paspor Kanada dan identitas palsu. Akan tetapi 6 sandera tersebut takut mempercayai skema penyelamatan Tony, dan pada akhirnya mereka semua terpaksa mengikutinya setelah mengetahui bahwa Tony juga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tony lalu menyuruh ke 6 sandera tersebut untuk melakukan kunjungan ke pasar Teheran sebagai bentuk mempertahankan cerita film. Selang beberapa lama, mereka menjadi kacau saat mereka dilecehkan oleh pemilik toko yang bermusuhan. Akan tetapi kontak budaya Iran mengusir mereka dari kerumunan yang bermusuhan. Mereka pun pergi dari pasar dan kembali ke rumah kedutaan besar Kanada. Pada keesokan harinya, Tony diberitahu oleh atasannya bahwa operasi penyelamatan sandera tersebut telah dibatalkan dengan alasan untuk menghindari konflik dengan misi penyelamatan yang direncanakan oleh para militer Amerika atas 6 sandera tersebut. Tony pun tidak memperdulikannya dan memaksa atasannya yang bernama Jack O'Donnell untuk segera mendapatkan hak atas misi tersebut dan menyuruh atasannya untuk mengkonfirmasi tiket mereka pada penerbangan Swiss Air. Di keesokan harinya, perseteruan semakin meningkat ketika Tony dan para sandera tiba di bandara, di mana tiket reservasi 6 sandera tersebut belum dikonfirmasi. Setelah menunggu beberapa saat, tiket para sandera pun telah dikonfirmasi. Akan tetapi di pos terakhir, Mendes dan 6 stafnya tidak lulus dalam pemeriksaan, sehingga mereka harus menunggu di sebuah tempat. Pada saat itu, pihak Iran mencoba menghubungi studio film palsu yang dipakai oleh Mendes. Setelah telepon diangkat dan Chambers mengkonfirmasikannya, Mendes dan 6 stafnya dibolehkan naik ke pesawat. Pada saat yang sama, pihak Iran baru menyadari bahwa mereka merupakan sandera yang bebas. Mereka pun berusaha mengejar para sandera yang telah naik pesawat. Namun usaha pengejaran para militan pun gagal. Setelah pesawat yang ditumpangi Tony beserta para sandera sudah lepas landas, mereka semua pun bersyukur sudah berhasil pergi meninggalkan negara Iran. Dan tak lupa juga mereka berterima kasih kepada Tony yang menyelamatkan nyawa mereka semua. Di akhir cerita, Tony kembali ke rumah istrinya yang sudah sebagian lama berpisah. Lalu ditutup dengan adegan Tony bersama anaknya yang sedang berada di kamarnya yang dipenuhi dengan patung-patung kecil yang merupakan tokoh-tokoh Star Wars. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru lainnya.